Ya, Pak Gino mungkin bisa dijelaskan apa itu aplikasi ya web monitoring. Baik, jadi aplikasi web monitoring itu adalah aplikasi berbasis web yang menjadi media pelaporan pelaksanaan 8 aksi konvergensi oleh kabupaten kota. Dan aplikasi ini juga sudah diperbaharui, di-upgrade dari tahun 2020 ke 2022. Ini ada perubahan yang cukup signifikan sehingga mempermudah kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi ini. Ada berapa indikator di dalam 8 aksi, Pak? Kalau 8 aksi ini sebelumnya, kalau 2020 sampai 2021 kemarin itu hanya mencakup 20 indikator. Tapi kemudian ketika masuk 2022 ada amanat dari Perpres 72 tahun 2021 menjadi 64 indikator. Dibagi menjadi 29 indikator utama atau esensial dan 35 indikator pendukung atau indikator supply. Ada perubahan ya dalam struktur tim penanganan penurunan stunting? Iya, jadi kalau sebelumnya itu tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dikoordinir oleh Bapeda, tapi sesuai amanat Perpres 72 2021, tim percepatan penurunan stunting dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota itu ada perubahan. Jika di tingkat pusat itu diketuai oleh Kepala BKKBN, kalau di tingkat kabupaten kota sekarang di ketuanya itu adalah wakil bupati atau wakil wali kota, bisa juga sekda. Kemudian wakil ketuanya itu ada dari Kepala Bapeda dan ketua tim penggerak PKK. Kemudian untuk ada 4 bidang yang juga masing-masing ada koordinatornya. Bidang yang pertama itu koordinatornya Dinas Kesehatan terkait dengan intervensi spesifik dan sensitif. Kemudian bidang kedua itu dikoordinir oleh Dinas KB terkait dengan perubahan perilaku. Bidang 3 itu ada konvergensi yang selama ini kita lakukan. Yang kemarin kita lakukan itu yang dikoordinir oleh Bapeda. Kemudian ada bidang keempat itu knowledge dan manajemen data. Itu dari perguruan tinggi. Apa beda indikator esensial dan indikator kolaborasi ya? Indikator supply ya. Kalau esensial itu indikator utama, 29 indikator utama. Itu penyedia indikator atau OPD pengampunya itu ada Dinas Kesehatan, kemudian ada Dinas PU, kemudian ada Dinas KB, ada Dinas Sosial, ada Ketahanan Pangan, ada Kementerian Agama, dan ada Dinas Ketahanan Pangan. Jadi yang menyediakan indikator terbanyak itu adalah Dinas Kesehatan, kurang lebih ada 13, ditambah dengan ada indikator kolaboratif antara beberapa OPD, misalnya Dinas Kesehatan dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan atau Dinas Kesehatan dengan Dinas KB. Apa sih peran dari kantor agama dalam hal penanganan penurunan stunting? Kalau kantor agama, Departemen Agama ini dia berperan dalam hal memberikan penyuluhan terkait dengan mungkin pernikahan dini, jadi mengadvokasi remaja putri atau calon pengantin terhadap pentingnya menjaga kesehatan, menjaga pergaulan sehingga tidak terjadi pernikahan dini yang bisa menimbulkan kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Karena jika pernikahan terlalu dini itu bisa menyebabkan berindikasi kepada penyebab stunting juga, seperti itu. Ya.
2 hari Pemda Maluku Tenggara melaksanakan pengisian web monitoring. Apa saja Pak yang diajar di kegiatan BIMTEK 2 hari? Ya, jadi untuk BIMTEK web monitoring kebetulan Kabupaten Maluku Tenggara ini dari 8 aksi konvergensi yang sudah dilaksanakan adalah aksi 1 sampai aksi 5. Nah, 2 hari kegiatan kemarin dan hari ini itu adalah BIMTEK aksi 6 dan aksi 7 terkait dengan sistem manajemen data aksi 6 dan pengukuran publikasi untuk aksi 7-nya, pengukuran dan publikasi di aksi 7. Untuk aksi 6 manajemen data kemarin sudah diikuti oleh hampir semua OPD penanggung jawab, baik itu penanggung jawab indikator esensial maupun supply, dan sudah selesai sampai dengan 6.3, yaitu rencana kegiatan perbaikan. Cuman memang yang menjadi catatan adalah kehadiran pimpinan atau pejabat setingkat kabit yang belum maksimal dalam mendampingi proses aksi 6 ini. Sedangkan aksi 7 di hari ini sudah berjalan oleh Dinas KB dan Dinas Kesehatan, itu sudah sampai kepada form 7.4. Yang 7.5 sedang berproses, yaitu proses materi publikasinya yang sedang disiapkan. Begini dari sisi progres selama 2 hari dari kemarin sampai hari ini, presentasinya gimana Pak? Kalau dari sisi progres kemarin memang kalau aksi 6 dan aksi 7 masih 0, sama sekali masih belum ada progres. Kalau dari 2 hari ini, dari kemarin hingga saat ini, progresnya kalau untuk aksi 6 sudah 90%, aksi 7 juga sama 90%, hanya tinggal 10% tersisa. Diharapkan bisa diselesaikan hari ini atau maksimal besok sudah bisa progres 1 sampai aksi 7 itu 100% untuk Maluku Tenggara. Kalau kita bandingkan dengan provinsi daerah lain Pak, ini kalau dari sisi nasional, Maluku Tenggara kan masuk dalam regional Maluku kan Pak ya, untuk pengisian web monitor. Presentasinya gimana Pak? Kalau kemarin itu terakhir dibandingkan dari semua kabupaten kota di 11 kabupaten kota di Maluku Tenggara itu baru mencapai 67%. Di hari ini diharapkan itu sudah bisa mencapai 98% jika aksi 6 dan aksi 7 sudah selesai. Jadi kita ya mungkinlah kita optimal 90% untuk hari ini. Dan untuk salah satu penyumbang progres terbesar itu adalah Maluku Tenggara, karena secara regional 5 dari Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat, Provinsi Maluku ini progres tertinggi secara regional dan secara nasional, yaitu 86%. Apa sih persoalan yang ditemui selama 2 hari di Maluku Tenggara? Kalau persoalan, saya pikir Maluku Tenggara ini adalah kemarin adalah pemenang penilaian kinerja terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Kalau kendala-kendala yang teknis saya kira tidak terlalu signifikan, hanya memang yang perlu ditingkatkan adalah pendampingan atau keseriusan dari pejabat OPD ketika menugaskan admin atau operator atau tenaga untuk bertanggung jawab terhadap pengisian web monitoring. Itu seharusnya didampingi, karena ada kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh pejabat setingkat kabit, dan juga sebisa mungkin jika ada yang bertanggung jawab terhadap web di hari ini, besok pun orang yang sama, jangan berganti, karena itu akan menimbulkan persoalan. Nah, yang menjadi apresiasi dari Maluku Tenggara ini bahwa
selama 2 hari ini OPD-OPD pengampu sudah memahami tugas pokok yang harus dilaksanakan di dalam 8 aksi, sehingga tidak lagi memberatkan Bapeda maupun Dinas Kesehatan. Jadi kalau untuk konvergensi, saya pikir untuk Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah baik. Maluku Tenggara kan optimis nih, tahun 2023 kan bisa capai angka nasional 14%. Nah, dari sisi pengamatan Pak Gino sebagai tenaga ahli, gimana? Saya kira kalau kemarin dari paparannya Pak Kepala Bapeda sudah di angka 17%. Saya kira dalam waktu 2 tahun ke depan, saya optimis Maluku Tenggara bisa mencapai 14%, bahkan di bawah 14%. Karena kalau dilihat dari kemarin saya mengikuti rapat koordinasi, jadi begitu antusias kepala-kepala OPD yang hadir, kepala-kepala bidang yang hadir, bahkan pimpinan daerah pun, saya optimis dengan kolaborasi, dengan konvergensi, angka prevalensi stunting di Maluku Tenggara ini bisa mencapai target nasional. Sebagai tenaga ahli nih, apa harapan dan pesan Pak Gino kepada stakeholder yang ada di Maluku Tenggara? Kalau saya sebagai kebetulan kami dari INEI Bina Bangda yang mengawal aksi konvergensi, yang saya harapkan ya stakeholder, OPD-OPD terkait tetap berkolaborasi, berkonvergensi, selalu saling bekerja sama, sehingga capaian-capaian dari kabupaten atau harapan-harapan dari pimpinan daerah terkait percepatan penurunan stunting ini bisa tercapai. Karena sebagai kepala daerah, Pak Bupati sudah menandatangani komitmen dengan Setwapres, dan itu menjadi PR dari pimpinan-pimpinan OPD beserta dengan pejabat-pejabat daerah untuk membantu Pak Bupati menyelesaikan atau menjawab komitmen terkait percepatan penurunan stunting. Dan saya yakin Kabupaten Maluku Tenggara bisa, pasti bisa. Mungkin Pak Gino punya pengalaman ya di daerah lain yang mungkin bisa di-share kepada TPPS di Maluku Tenggara. Selama saya berkoordinasi dengan kabupaten lain, saya kira hampir sama. Jadi sudah memahami bahwa yang namanya konvergensi itu berarti harus bekerja sama, karena pemahaman beberapa kabupaten bahwa saat ini kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus berkolaborasi. Jadi pengalaman saya di Kabupaten Aru misalnya, atau di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu sama persis dengan yang saya alami di Maluku Tenggara, bahwa memang benar-benar pimpinan daerah, mulai dari kepala daerah sampai kepada pejabat-pejabat dan pimpinan OPD, mereka semuanya sudah berkolaborasi dengan baik terkait dengan amanat Perpres 72 tahun 2021 untuk percepatan penurunan stunting. Jadi TPPS di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku ini, mereka sudah bekerja dengan baik, berkolaborasi dengan baik, sama seperti yang saya lihat di Kabupaten Maluku.